bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami memanggil nama-Mu, karena nama Yesuslah yang memberikan kesembuhan tak kala kami sakit. Nama Yesus Kristus memberikan penghiburan ketika kami mengalami kesusahan. Bahkan nama Yesus Kristus memberikan solusi yang tepat ketika kami mengalami berbagai masalah dalam hidup ini. Untuk itu layaklah Engkau dipuji, disembah, ditinggikan ya Bapa. Kami bersyukur jika pagi ini kami masih ada di rumah Tuhan. Bahkan juga jemaat-Mu yang saat ini juga mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Kami ada itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami sudah memuji Engkau dengan pujian penyembahan syukur kami. Biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga sudah menyampaikan masalah kami, pergumulan bangsa kami yang saat ini sedang berjuang melawan COVID-19. Kami percaya waktu Tuhan waktu terbaik untuk menolong bangsa kami, bahkan juga memberkati umat-Mu. Ya Bapa, kami percaya doa kami sudah Tuhan dengar, dan Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Saat ini bersama-sama kami akan melihat, mendengarkan, bahkan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan iman kami, untuk kami terus berharap bergantung hanya kepada Tuhan. Olehnya kami mohon supaya Roh Kudus yang diam hati kami, menjamah hati kami semua, membuka hati dan pikiran kami, bahkan menyejukkan hati kami, agar firman Tuhan boleh tinggal dalam hati kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi hamba yang menyampaikannya, hamba sadar, hamba terbatas dalam banyak hal. Namun hamba percaya kuasa Roh Kuduslah yang memampukan hamba untuk berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jika ada kuasa iblis roh jahat yang ingin mencuri kemuliaan Tuhan melalui pemberitaan firman Allah pagi ini, kami siap dipikir, kami tolak usir kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini, keluar dari pemikiran dan hati kami yang tidak baik. Dan kami hanya izinkan otoritas kuasa Allah Roh Kudus yang menjamah hati kami semua, yang memberikan konsentrasi yang penuh untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami meminta doa ini hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah. Salam. Biarlah kasih setia Tuhan yang jadi bagian kita setiap hari. Saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau Alkitab saya halaman 616. Lembaga Kitab Indonesia memberikan tema kerinduan kepada Allah. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca secara silih berganti. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, kita baca firman Tuhan ini secara silih berganti, membaca ayat yang genap. Saya akan mulai membaca kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam,
Sama-sama, 1, 3. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Katakan amin. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya memberikan satu tema perenungan kita, yakni tetap kuat di tengah badai COVID-19. Katakan amin. Kita mau tetap kuat dalam menghadapi pandemi yang saat ini sedang terjadi di negara kita Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Saudara, sudah kurang lebih 2 bulan barangkali kalau tidak salah saya, kita bangsa Indonesia, bahkan kita yang ada di GKT Kisum Pontianak, tidak bisa beribadah seperti sedia kala, beramai-ramai di gereja, karena kita semua dibatasi dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Kita mengalami berbagai kondisi yang tidak enak. Aktivitas kita dibatasi, dan hal ini berdampak kepada masalah sosial tentunya. Ada banyak orang yang mengalami kekurangan makanan akibat pandemi yang sedang terjadi. Bahkan banyak orang yang PHK dan sebagainya. Itu bukan kesalahan perusahaan, ini bukan kesalahan pemerintah, tetapi ini akibat daripada virus atau bencana yang dialami oleh dunia, bahkan juga di Indonesia ini. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masalah demi masalah bermunculan begitu multi kompleks. Sampai kapan hal ini akan berakhir? Inilah yang menjadi pokok doa kita semua umat Tuhan dari berbagai kalangan gereja, bahkan kalangan agama. Semua kita berseru kepada Tuhan agar Tuhan melewatkan pandemi yang sedang terjadi ini. Hidup kita tidak ubahnya seperti kondisi yang dialami oleh Daud, seperti firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Hidup kita tidak ubahnya seperti hambanya Daud, yang pada waktu itu dia melarikan diri dari Saul di padang gurun Yehuda. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, padang gurun Yehuda adalah lereng yang tandus dan tidak berpenghuni. Itu saya dapat bacakan dalam Hakim-Hakim pasal 1 ayat 16. Dan wilayah padang gurun ini kira-kira 16 sampai 24 km sebelah timur Bukit Zaitun, dan membentang sekitar 80 km di sepanjang pesisir barat Laut Mati. Itulah padang gurun Yehuda, di mana Daud mengalami kondisi yang tidak enak ketika dia lari dari kejaran rivalnya, yaitu Raja Saul yang akan memusnahkan dia. Bahkan berkali-kali kita melihat Saul ingin menghabisi Daud, dan Daud sedang mengalami suasana padang gurun. Dan kita juga sedang mengalami suasana hal yang sama. Kita mungkin tidak lari dari kejaran orang yang ingin menghabisi kita, tetapi saat ini kita sedang lari dari kejaran COVID-19 yang akan menghabisi nyawa kita. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sering memakai padang gurun sebagai tempat pengujian. Orang Israel diuji di padang gurun sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Padang gurun menjadi tempat ujian bagi Daud dan tentaranya, bukan hanya di padang gurun Yehuda, tetapi juga di padang gurun Zin. Daud dan tentaranya diuji oleh Allah. Tuhan Yesus dicobai iblis juga di padang gurun. Jadi padang gurun ini arti secara rohani adalah kondisi di mana kita mengalami hal yang tidak enak. Dan saat ini juga umat Tuhan, kita semua sedang ada dalam suasana padang gurun dengan tanda kutip. Sebagai umat Tuhan, kita harus tetap kuat di tengah padang gurun COVID-19 ini. Amin. Nah, kita mau belajar bagaimana cara agar kita tetap kuat dan terus bertahan dalam menghadapi badai hidup ini berdasarkan firman Tuhan yang barusan kita baca dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai 9.
inilah yang akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Baik kita yang ada di gereja, bahkan Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kita akan belajar ada 5 hal yang harus kita lihat bersama-sama. Kita belajar dari Raja Daud ketika dia mengalami badai hidup. Bahkan kita juga yang ada tempat ini, ketika kita mengalami badai yang di COVID-19 yang sedang terjadi di dunia ini, bahkan di negara Indonesia. Yang pertama, kita belajar seperti yang dialami oleh Daud, solusi yang dipakai oleh Daud. Yang pertama, saya kembali membacakan buat kita pada ayat yang kedua. Di sana dikatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Yang pertama yang dilakukan oleh Daud ketika dia mengalami suasana yang tidak enak, suasana yang menyakitkan, yang dia dikejar oleh Saul dan tentaranya, dia berkata dia mencari Tuhan. Yang pertama dia mencari Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud mengalami badai hidup, mengalami kondisi yang pahit, kondisi yang sangat menyakitkan, dia tidak mencari siapa-siapa, dia tidak mencari orang pintar, dia tidak mencari orang hebat, dia tidak mencari dukun, dia tidak mencari tetangga, dia tidak mencari kerabatnya untuk menolong dia. Tetapi Daud tahu hanya satu penolong yang luar biasa, yaitu dia mencari Tuhan. Sama-sama katakan mencari Tuhan. Amin. Apa yang kita cari ketika kita mengalami kondisi yang tidak enak dalam hidup ini? Apakah kita mencari tetangga kita, mencari keluarga kita yang dengan kekuatannya, orang yang hebat? Saudara, ketika kita mencari manusia, manusia sama halnya seperti kita punya kelemahan. Tetapi Daud yang mencari Tuhan dikatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau." Daud mencari Tuhan. Bukan hanya sekedar mulutnya yang mencari Tuhan, tetapi Daud melibatkan seluruh hidupnya. Dikatakan jiwamu haus kepadamu. Dia melibatkan seluruh perasaannya, jiwanya untuk mencari Tuhan. Bukan hanya sekedar mulut doang yang ingin mencari Tuhan, tetapi dia melibatkan jiwanya, perasaannya. Bahkan apa dikatakan? Tubuhku merindukan Engkau. Tubuhnya juga rindu kepada Tuhan. Artinya dia mencari Tuhan dari seluruh kehidupannya. Tubuh, jiwa, rohnya dia mencari Tuhan. Ada banyak orang mencari Tuhannya, tubuhnya di gereja, mulutnya memuji Tuhan, tetapi jiwanya tak kemana. Perasaannya tidak ada di gereja, perasaannya memikirkan hal-hal yang di luar sana. Bahkan tubuhnya juga, ketika orang memuji Tuhan dengan tepuk tangan, dia tidak tepuk tangan. Karena mengapa? Dia tidak melibatkan tubuhnya. Tetapi Daud menjadi contoh buat kita pada pagi hari ini. Dikatakan jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Seluruh tubuh, jiwa dan rohnya dilibatkan untuk mencari Tuhan. Saudara, ketika kita menghadapi badai hidup, menghadapi problema yang sedang terjadi saat ini, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Kita libatkan jiwa tubuh kita mencari Tuhan. Ada positifnya ketika bencana ini sedang terjadi. Saya mau mengambil dari positifnya, saya tidak mau melihat dari negatifnya. Pandemi COVID-19 ini membuat setiap keluarga yang tadinya mungkin mereka tidak bersatu, tetapi saat ini semua keluarga semua bersatu. Mereka berkumpul berdoa yang tadinya mungkin mereka tidak pernah bertemu, tetapi melalui badai ini, melalui COVID-19 ini, ada waktu untuk keluarga boleh bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu segi positifnya. Kemudian positif yang lain, yang kedua, saya melihat yang tadinya mungkin kita sembrono pulang dari pasar, pulang dari perjalanan dan tidak pernah cuci muka, tidak pernah cuci tangan, tetapi saat ini hampir setiap rumah ada ember, ada tong air untuk cuci tangan, jaga kebersihan. Ini dari segi positif. Dan kita juga bisa melihat bangsa Israel. Mereka juga membuat tempayan-tempayan di rumah mereka. Mereka sudah hidup bersih.
Bapak Ibu masih ingat ketika Yesus melakukan mujizat yang pertama. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengisi tempayan-tempayan yang biasanya dikatakan untuk mencuci tangan, mencuci kaki ketika orang masuk ke rumah, dan itu diisi dengan air. Dari sini kita melihat bahwa ada positifnya ketika 19 atau COVID-19 ini sedang terjadi. Semua orang bersih, hidup bersih. Bahkan bepergian menggunakan masker yang tadinya mungkin kita tidak pernah memikirkan menggunakan masker. Berjalan menggunakan motor atau berjalan di pasar, tetapi sekarang semua orang menggunakan masker. Itu tujuannya untuk menjaga kesehatan. Ada segi positifnya, supaya tidak ada debu yang masuk yang kita hirup, mengakibatkan pernapasan kita tidak enak. Saya pikir sekalipun COVID-19 nanti sudah berakhir, tetap saja kita harus menjaga kesehatan. Amin. Cuci tangan, cuci kaki, bahkan juga menggunakan masker. Ada positifnya, ada yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu hal yang pertama yang kita contohi dari Daud ketika dia mengalami badai hidup, dia mencari Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita baca sama-sama ayat yang ketiga. Kita baca, baik ada di rumah, sengaja kita membaca bersama-sama ayat 3, bahkan tempat ini 1, 2, 3. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Kalau yang pertama tadi mencari Tuhan, kemudian yang kedua ini memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan artinya mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Memandang bukan arti seperti kita memandang orang lain menggunakan mata kita, tetapi Raja Daud di sini memandang artinya dengan imannya. Dia hanya melihat kepada Tuhan. Dia tidak memandang kondisi yang dia alami, kondisi padang gurun yang sangat menyakitkan, tetapi dia memandang kepada Tuhan. Dalam YouTube saya beberapa minggu yang lalu dalam renungan yang saya sampaikan yang diedit oleh saudara saya Loren, di situ saya membuatkan satu renungan dengan tema orang yang sentiasa memandang kepada Tuhan dan akibat atau dampak atau upah yang orang yang sentiasa memandang kepada Tuhan. Dalam Mazmur 16 ayat 7 sampai 11, yang pertama di situ saya mengambil kesimpulan hatinya bersukacita. Sekalipun di tengah badai, hatinya tetap bersukacita. Kemudian yang kedua, orang yang tetap memandang kepada Tuhan, jiwanya bersorak-sorai. Masih juga melibatkan jiwanya, tetap bersorak-sorai. Orang lain mungkin mengeluh, bahkan mereka mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi orang yang sentiasa memandang kepada Tuhan, jiwanya bersorak-sorai. Kemudian yang ketiga, dalam Mazmur 16 ayat 7 sampai 11, tubuh akan diam dengan tentram. Artinya tubuh kita, fisik kita diberikan kesehatan jika kita tetap memandang kepada Tuhan. Amin. Siapa yang tidak merindukan agar tubuh tetap sehat? Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Daud ketika mengalami badai hidup dalam kehidupannya, kondisi padang gurun, dia tetap memandang kepada Tuhan. Dia tidak memandang masalah yang dia hadapi. Dia tidak fokus kepada masalah yang sedang terjadi, tetapi dia memandang kepada Tuhan dalam setiap problema yang dia alami. Bapak Ibu jemaat Tuhan, baik ada di rumah, mari kita terus memandang kepada Tuhan. Ketika kita mengalami pandemi COVID-19 ini, jangan dilihat masalah yang sedang terjadi, mari kita memandang kepada Tuhan. Apa yang dipandang oleh Daud sini? Yang pertama dikatakan kekuatanmu. Dia memandang kepada kekuatan Allah sambil melihat kekuatanmu. Kemudian yang kedua apa? Dan memuliakanmu. Ketika orang memandang kepada Allah, dia melihat kekuatan dan kemuliaan Allah dinyatakan. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia mengalami kondisi padang gurun atau ketika ia ada di padang gurun Yehuda? Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu kita kembali membaca
Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, baik yang ada di rumah bahkan yang ada di gereja ini, kita membacanya 1, 2, 3. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Yang ketiga ini, yakni memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Dalam kondisi padang gurun, Daud tetap memuji Tuhan. Bibirnya digunakan untuk memegahkan nama Tuhan, memuji Tuhan seumur hidupnya. Bukan hanya ketika dia mengalami persoalan dia memuji Tuhan, tetapi dikatakan seumur hidupnya. Bahkan tangannya dia gunakan untuk menaikkan demi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita susah untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan ketika kita melihat bahkan mengalami situasi yang tidak enak. Tetapi kita belajar dari Daud ini. Dia mengalami situasi yang luar biasa, dikejar oleh Saul, bahkan akan dihabisi, dibunuh. Tetapi hatinya dia berikan untuk memuliakan Tuhan. Ada waktu dia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang luar biasa yang kita saksikan daripada Daud ini. Dan kita mau belajar saat ini kepada Daud. Kita sedang ada dalam kondisi padang gurun, mengalami badai COVID-19. Mari kita tetap memuji Tuhan. Jangan bosan memuliakan nama Tuhan. Jangan bosan menaikkan tangan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan gunakan bibir kita untuk memegahkan nama Tuhan. Amin. Jangan kita gunakan bibir kita untuk melakukan hal yang tidak baik, untuk membicarakan kelemahan-kelemahan orang. Tetapi mari kita gunakan bibir kita ini untuk memegahkan nama Tuhan, seperti yang dialami, yang dilakukan oleh Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Kemudian yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca ayat 7 sampai 8 sekali lagi. 1, 2, 3. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Yang keempat ini, merenungkan firman Tuhan. Daud ada waktu dia untuk merenungkan firman Tuhan. Ketika kita membaca Mazmur 1 ayat 3, dikatakan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak sia-sia Daud merenungkan firman Tuhan. Ketika dia membaca firman Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada Daud, sehingga dia bisa menang mengalami kondisi yang tidak enak, kepahitan dalam kehidupannya. Karena mengapa? Karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi penolongnya. Dan Daud tahu juga bahwa Daud bernaung di bawah sayapnya, sehingga dia bisa bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kemudian yang terakhir, mari kita baca ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-9 ini sebagai renungan yang terakhir buat kita pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Yang terakhir ini, hati dan jiwa tetap melekat kepada Tuhan. Kondisi apapun yang kita alami, janganlah membuat hati dan jiwa kita menjauh daripada Tuhan. Kita belajar dari hambanya Daud ketika dia mengalami kondisi yang tidak enak, kondisi yang sangat menyakitkan, kepahitan, dikejar oleh Saul. Hatinya dan jiwanya tetap melekat hanya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Mazmur 91 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-16 di sana dikatakan, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkannya. Kemudian Tuhan akan membentenginya.
dan doa-doa akan dijawab oleh Tuhan. Dan yang lebih indah lagi, umurnya akan diperpanjang oleh Tuhan. Mari kita, hati dan jiwa kita, marilah kita tetap melekatkan hanya kepada Tuhan. Di dalam situasi yang sedang terjadi saat ini, biarlah hati dan jiwa kita melekat kepada Tuhan. Bukan melekat kepada harta, kepada kekayaan, tetapi mari kita melekatkan hati kita hanya kepada Tuhan. Karena mengapa? Tangan kanan Tuhan yang menopang kita. Yang kekuatan Tuhan yang luar biasa yang menggunakan tangan kanannya, atau kekuatan ekstra yang kita lakukan akan menolong dan memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan iman kita, kasih kita hanya kepada Tuhan ketika kita mengalami badai hidup. Marilah kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasa-Nya. Mari kita tundukkan kepala kita. Seundang singer leader dan juga pemusik maju ke depan, kita bersama-sama memuji Tuhan. Musim akan selalu berganti dan kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Bila firman Tuhan yang hari ini kita dengar boleh meneguhkan iman kasih kita hanya kepada Tuhan. Dengan sikap berdoa, sunnah kita semua yang ada tempat ini kita bagi diri. Bapak Ibu yang ada di rumah, amin. Kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Tuhan
Sesungguhnya benar firman-Mu hari ini Bapa. Kami harus memandang, berharap, beriman, meyakini janji-Mu. Dengan situasi apapun, terlebih pada situasi virus corona yang sedang menakutkan seluruh umat manusia. Sungguhnya Bapa, hari nanti kami dikuatkan. Saya percaya firman Tuhan tetap berkuasa. Percaya firman Allah tidak akan kembali dengan hampa. Firman Tuhan menjadi benih kehidupan yang menghidupkan kami. Benih kekuatan yang menguatkan kami. Benih penghiburan menguatkan kami senantiasa. Bahkan mau ke hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu pada hari ini. Jamah hati kami Bapa, sebagai buat melangkah hari esok dan sepanjang waktu ke depan, Engkau izinkan kami berjalan di tengah-tengah padang gurun, padang pasir penderitaan. Oh Tuhan Yesus, kuatkan kami umat-Mu sekalian. Kami tahu ya Bapa, banyak anak-anak-Mu yang kekurangan keuangan makan dan minum. Bahkan seluruh rakyat Indonesia, seluruh dunia ini, Tuhan kami sungguh mengasihi Engkau. Tapi kasihlah umat-Mu ya Bapa. Kasihlah pemerintah kami Bapa, presiden kami, yang para menteri itu berjuang habis-habisan untuk menolong rakyat bebas daripada bahaya COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu menit-menit ke depan hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, lagi firman Tuhan hari ini menjadi berkat kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kami sesungguhnya memuji dan bersyukur untuk ibadah yang manis pada hari ini. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan bersama-sama, amin. Amin. Silakan.